yafqahu qawli wa fatawi alim miftah alaina faj'al qurba. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika musyahidin musyakirin walhamdulillah. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Yang Maha Ghaffur atas segala karunia nikmat Allah yang Allah sudah berikan kepada kita semua, yakni yang lebih utama adalah nikmat sehat badan dan sehat batin. Dikarenakan badan dan batin kita sehat, sehingga kita langsung punya niat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga dengan taat ini bagian daripada syukur kita kepada Allah. Karena orang yang sehat badan dan sehat batin harus bersyukur atas segala nikmatnya. Maka nikmat badan, nikmat sehat badan, nikmat sehat batin itu harus disyukuri karena semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah dikaruniai kepada kita kesehatan badannya, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa nyeri, semua ada di badan kita itu segar bugar, maka kesegaran bugar yang ada di badan kita melahirkan kesehatan batin kita, sehingga badan dan batin menyatu sehatnya menjadi satu kekuatan untuk bisa bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita aturkan pujinya, segala puji kepada Allah. Ketika kita bisa memuji dan kita dipuji oleh orang, maka mudah-mudahan kita aturkan segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpah ke baginda panutan Nabi Agung, Nabi yang telah memimpin sejagat umat untuk memberi pertolongan di akhir kiamat nanti, yaitu pertolongan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga senantiasa kita menjadi umat yang akan mendapatkan warisan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Alhamdulillah, lontarkan doa-doa hati kita, mudah-mudahan badan dan batin kita, perilaku kita, muamalah kita, kehidupan kita mudah-mudahan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita dibimbing oleh Allah, turunan-turunan kita dijadikan oleh Allah turunan yang soleh dan solehah, turunan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunan-turunan yang bisa menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga negara, menjaga lingkungan dan menjaga agamanya, sehingga dengan turunan kita yang akan meneruskan regenerasi keluarga kita akan membawa cahaya kehidupan bangsa, agama dan keluarga. Nas'alukal barakah wal ijabah wal makbulah. Bertepatan dengan malam ini adalah malam 12 Rabiul Awal. 12 apa? Rabiul Awal. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bisa menyambut bulan Rabiul Awal pas malaman Rabiul Awal itu adalah bulan yang penuh sejarah, bulan yang membawa sejarah, bulan yang membawa anugerah, bulan yang membawa cerahnya hati kaum muslimin wal muslimah. Karena dilahirkannya seorang junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita belum merasakan nikmatnya berrasul, beragama atau bernabi, maka kita bertanya, siapakah yang akan mengagungkan Kanjeng Nabi? Tentu yang akan mengagungkan adalah umatnya Kanjeng Nabi. Siapa umatnya Kanjeng Nabi? Alladzina yu'minuna billah wa rasulillah. Jadi umat Nabi yang akan mengagungkan Kanjeng Nabi sendiri adalah alladzina yu'minuna billah, orang-orang yang beriman kepada Allah wa rasulihi dan beriman kepada rasulnya Allah. Sedangkan rasul itu banyak, dan nabi dan rasul yang wajib diketahui 25, yang
yang terakhir Nabi kita, Nabiullah Habibana wa Rasulana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita yang mengagungkan, di mana-mana kelompok kaum muslimin, karena tadi jawabannya yang akan mengagungkan itu umat Nabi. Umat Nabi yang mana? Umat Nabi yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Artinya beriman kepada Rasul itu yakin akan ada Rasul. Yang mana yang beriman kepada Rasul, yang beriman kepada Rasul itu adalah orang-orang yang merindukan syafaat Rasul, yang merindukan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa yang merindukan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, yang mencintai segala seluk-beluk tingkah laku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafa'ala bihi, apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang dicintai oleh, yang mencintai Nabi, di antaranya wa aksaruhum sholati, orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada Nabi. Manasya sholati alaya, siapa orang yang sudah lupa membaca sholawat kepada kami, fakod akto atorikon ilal jannah, maka hancur perjalanan ke surga. Itu hadis Kanjeng Nabi. Manasya sholati alaya, man, siapa orang yang sudah lupa sholati membaca sholawat alaya kepada kami, kata Rasul, fakod akhto'a, maka hancur apa torikon ilal jannah, perjalanan ke surganya. Naudzubillahi min. Maka kalau kita tidak dibentengi dengan ilmu, tidak dibimbing oleh ulama, punya ilmu dari mana? Baca kitab tidak bisa, mengenal kitab tidak bisa, belajar tidak, mencari tidak, yang dicarikan duit, lama-lama duit jadi terhimpit, duit lama-lama jadi membawa sulit. Tidak sedikit orang gara-gara banyak duit jadi sulit. Karena apa? Bermasalah besar. Orang korupsi itu banyak duitnya, terhimpit, masuk ke penjara. Gara-gara pengen duit lebih banyak. Tapi kalau duit yang membawa berkah justru kalah menjadi indah. 8 pintu surga terbuka, kebaikan-kebaikan tercapai, keindahan hati dan keindahan iman selalu terbingkai dengan muamalah yang hebat. Amin ya rabbal alamin. Paham? Siapa yang akan mengagungkan Nabi? Umat Nabi, umat Islam itu umat Nabi. Siapa umat Nabi itu? Yang merindukan sholawat Nabi. Siapa yang merindukan sholawat Nabi itu? Yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Iman itu artinya yakin. Yakin itu artinya percaya. Tidak ragu-ragu bahwa Nabi itu punya syafaat nanti di akhir kiamat. Diberikan kepada siapa? Man aksaruhum sholati, bagi orang yang memperbanyak baca sholat. Atuh, yang namanya Rabiul Awal itu sebulan, setahun sekali. 12 Rabiul Awal itu setahun sekali datangnya. Siapa yang mengganggu? Umat Islam. Kita umat Islam. Harus beda bajunya. Kalau Islam doang tidak bisa, tapi harus berpindah, yaitu alladzina yu'minuna billah wal rasulillah. Bajunya itu harus iman kepada Allah dan Rasul. Amin. Maka kita datang tandi odang, ngundang, berarti kita yang nurani kita kebayang. Kalau nggak kebayang nggak berani. Kalau kebayang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan terus-terusan hidayah, taufik, memberikan bimbingan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan rezeki ilmu, dan memberikan rezeki paham, dan diberikan rezeki kemudahan di dalam urusan dunia. Amin. Yang harus kita pindah itu ilmu. Ladoni, pokoknya ketemu orang yang soleh, yang pintar, yang kaya, pintar, soleh, kaya, itu rezeki. Ini mau ketemu orang peor, itu bukan rezeki. Coba ketemu orang kaya, coba kaya ilmunya, kaya akhlaknya, kaya hartanya, wah enak.
Orang kaya ilmunya, kaya hartanya, kaya akhlaknya, sopannya luar biasa enak. Tapi orang kaya hartanya tidak punya ilmu, sombong. Malah lu kalau ketemu sama gue gitu, gawat. Mana cari ilmu semakin banyak itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin ya, Ji. Enak orang berilmu mah ya, Ji. Ketemu di muka sehaji 2-3 tahun, ketemu orang soleh, orang kaya, enak, Ji. Tapi di muka orang galak-galak sombong-sombong, Ji. Jangan dikira, Bapak kita tahu. Waktu belum di muka tuh tahu di muka begitu. Orang kan udah ada di nas Quran, di nas haji, orang-orang Mekah itu orang sombong-sombong, orang belagu-belagu, bukan menghina orang Mekah, bukan. Di nas hadisnya seperti itu. Fanatiknya orang Arab itu yang akan menghancurkan agama di dunia menurut nas hadis dan hadis. Karena apa? Merasa orang Arab sombong begitu. Mana di Arab orang judicinya paling tinggi, luar biasa, triliunan, miliaran. Bagi yang orang yang seperti itu, tapi Arab itu adalah kotanya para nabi, kotanya para rasul, lahirnya para nabi dan rasul itu adalah di kota Arab. Kalau di Indonesia itu lahirnya para wali, para aulia. Maka kita itu adanya Mekah, tapi lebih indah dan lebih berkah. Karena ada kota wali, ada negara wali, ada muslim wali, ada murid-murid para wali. Maka keberkahan orang Indonesia, orang Mekah nomor 1 yang datang dari dunia, min kulli fajin amik, yang dihormati, yang diagungkan, umroh dan hajinya adalah haji Indonesia. Diagungkan, dihormati, disayangi, hormati luar biasa. Indonesia. Ada dari Indonesia, tadi ini korma dikasih gitu. Bager-bager bukan nama orang Indonesia mah. Orang Indonesia mah kecil, orang Indonesia mah pendek, tapi sopan santun. Maka di akhirat pun nanti ahli ibadah mah gitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini, paham? Kita itu mau mengagungkan nabi kita. Kalau kita pengen syafaat nabi. Syafaat itu jangan dianggap cuma enteng ngomong doang, berat syafaat. Syafaat itu pertolongan yang sangat dahsyat ketika kejadian kiamat yang tidak ada bandingannya kedahsyatannya. Mudah-mudahan ya Allah kita mengagungkan. Di mana-mana banyak, tapi kita sekarang sepi malam ini karena pemerintah menggesernya malamnya nanti besok. Kita mah tetap waktu itu malah waktu kelahiran digeser gimana? Bukan kita. Kemarin digeser lagi baik. Sekarang digeser. Gimana udah itu mah urusan di atas, kita mah malam ini aja orang kadar secuil begini. Kita agungkan Nabi kita. Siapa yang mengagungkan Nabi maka Allah akan mengagungkannya. Siapa orang yang membesarkan Nabi maka Allah akan membesarkannya. Besar jiwanya, besar pikirannya, besar muamalahnya, bahkan mudah-mudahan akan dibesarkan rezekinya oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Jadi himbauan Bapak di malam ini tujuannya sama-sama mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada 3. Takdim, mengagungkan Nabi dengan membaca sholawat. Tujuan kita nanti baca berjanji bareng-bareng. Yang kedua, taklim, memuliakan. Kita seolah-olah sedang mengundang Nabi. Kita seolah-olah sedang menghadirkan Nabi. Bagaimana sikap kita dalam membaca berjanji? Karena seolah-olah kita menyambut Nabi, kan kalimat Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Maka ketika bacaan itu dimulai,
hada saatul qiyam, itu adalah waktunya karena menyambut datang masa datang Nabi kita duduk bareng. Datang Nabi itu harus berdiri, harus menghormat, seolah-olah hati kita, badan kita, perasaan kita, jiwa kita menghadap kepada kanjeng Nabi. Seolah-olah, maka dengan imannya kepada Rasul seperti itu. Iman kepada adanya Nabi, iman kepada ilmunya Nabi, cahayanya Nabi, mujizatnya Nabi, contoh-contohnya Nabi, yakin bahwa Nabi itu akan membawa keselamatan bagi diri umatnya dari dunia sampai akhir. Takrim, muliakan Nabi kita. Nomor terakhir taskur, terima kasih, bersyukur kepada Nabi. Bersyukur Nabi telah memberikan contoh, Nabi telah memberikan turunan, Nabi telah mewariskan ilmu kepada para ulama, sehingga al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisan para nabi. Yang diwariskan oleh Nabi itu adalah para ulama. Maka ilmu ulama itu adalah ilmu yang diwariskan oleh Nabi, yang wajib baligho anna walau ayat, sampaikan dari para ulama meskipun hanya satu ayat. Maka kalau ulama sudah tidak ngomong, sudah tidak bergerak, sudah tidak bicara, man katimal ilmi mal'unun, ulama yang ngumpetin ilmu akan dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Fi kulli khalqihi mahusakha, semua makhluk yang ada di dunia dan di langit akan mengutuknya. Maka nanti di akhirat orang yang diam aja, munkar ikut munkar, melihat munkar diam aja, tidak pernah memberikan teguran-teguran, tidak pernah menjelaskan tentang hukum batil, hukum batal. Justru terkadang di dalam batil ngikut, batal ngikut. Nah, itulah terjadi yang mana nanti ketika akhirat terakhir dibuka, para ulama lah yang masuk duluan ke pintu gerbang neraka. Nauzubillah. Bapak mah sedikit-sedikit aja, ada ilmunya sedikit, ya nyeritanya ke sedikit, manfaatnya mungkin sedikit. Mudah-mudahan aja ada manfaatnya, ada giroh ibadahnya, karena hakikatnya mah umat supaya ada realisasinya untuk masa depan bisa melaksanakan ibadah. Jadi taklim, tasbih, berterima kasih kepada Rasul telah membuka pintu gerbang kemudahan, cahaya hidayah kepada kita, sehingga kita menikmati ibadah, menikmati bersolawat. Amin. Sehingga Nabi punya 4 sifat yang wajib kita tahu, yang wajib kita ikuti. 4 sifat yang ada di Nabi, satu adalah sifat sidik. Apa artinya sidik? Benar ngomongna, benar lakuna, benar ibadahna, benar dikirna. Segalanya yang diucapkan Nabi, segalanya yang dilakukan Nabi, itu pasti semuanya benar. Tuh, ucapnya, itikadnya, ya, ibadahnya, amal perbuatan Nabi sidik, benar. Kalau kita mah kadang-kadang ibadahnya kalau sendiri ngebut. Kalau banyak orang santai, itu ibadah kita. Kalau Nabi mah sendiri santai, banyak orang ngebut gitu. Nabi mah kasihan, makmumnya on semua. Kan kalau makmum on jangan lama-lama. Kalau makmum on lama-lama kabur. Kalau makmumnya udah kelas ya al-azhar, kelas pesantren, kelas berat, baru bacaannya yang ini. Karena sholat Jumat di sini mah bulu wallahuan. Itu teh imam yang udah tahu makmumnya awan mulu. Ya Allah, sidik. Jadi sidik di Nabi, ucapannya bagus, itikadnya bagus, niatnya bagus, muamalahnya bagus. Kita itu pengen seperti Nabi. Ngomong satu, bukti satu. Ngomong dua, bukti dua. Ngomong merah, bukti merah. Ngomong putih, bukti putih. Ngomong isya, sholat isya. Ngomong duhur, sholat duhur. Ini ngomong duhur kagak. Ngomong asar kagak. Ngomong subuh, malu disebut Islam. Karena Islam itu isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kalau kagak, jangan bilang Islam. Tapi kepada diri kita, jangan ke orang lain. Itu namanya kalau ke orang lain mah
bukan fanatik, penatik gitu. Kalau penatik mah jelek. Islam, Isya, subuh, zuhur, lohor, asar, maghrib. Maka itu adalah enteng ya. Ngomong Islam ya. Kapan subuh? Subuh mah tahu ngolor baik. Awan nih di Islam. Duhur gimana duhur? Kadang-kadang. Asar gimana asar? Kadang-kadang. Emang enak bener kadang-kadang. Ya Allah. Nah, Islam. Jadi ucapan Nabi, perilaku Nabi, tindakan Nabi, pikiran batin, pikiran Nabi semuanya benar, mempunyai sifat sidik. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mencintai Nabi dengan mencintai segala-galanya. Karena sifat sidik yang ada di Nabi menjadi teladan untuk semua umat. Yang kedua, sidik amanah. Amanah itu dapat dipercaya, dapat dipercaya. Nih titipin bala-bala 10 gitu. Buat siapa? Buat emak lu 10, datang ke emaknya 10 dan nitipnya juga 10. Tapi kalau nitipnya ke ayam, datang ke emaknya tinggal berapa? 6 mak. Tahu jatuh kali di jalan juga dimakan sambil jalan. Oh, itu berarti tidak aman. Apa baik? Kalau dititipin oleh Allah, dititipin oleh manusia yang bentuknya amanah titipan, itu namanya amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dilaksanakan. Allah nitip akal kita buat berpikir tentang yang sehat, tentang yang dititipin sholat bagi yang sehat akalnya, tapi sehat akal kita sehat. Kalau sehat sholat, karena orang yang tidak sehat mah tidak diwajibkan sholat. Iya, kan? Pertama akal dulu yang sehat, akalnya sehat, badannya sehat. Udah itu titipan harus sholat. Udah bebas sholat mah harus wajib, tidak ada ganti karena nanti kalau mati begitu tidak. Pokoknya sholat mah sholat aja tuh. Karena titipan dari Allah, umat muslim yang akalnya sehat, yang udah balik, yang udah berakal sehat, maka wajib sholat. Itu juga titipan dari Gusti. Banyak amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam disuruh tidur, malam disuruh bangun, namanya tahajud. Pagi harus bangun, terus ikhtiar, berusaha, disuruh, wajib hukumnya usaha. Gitu. Datang lagi panggilan dari Allah, SMS dari Allah, telepon dari Gusti Allah. Gimana telepon Allah? Hayya 'ala sholat, karena panggilan Gusti Allah. Ini kita mau ngomongin agama mulu, dah. Emang di musola ngomongnya harus agama. Kan di musola mah ngomong dunia hancur 40 hari sholat. Di dunia ngomongin agama, ngomongin urusan dunia hancur 40. Ladang sholat hilang. Di dunia mah, di masjid mah mana ngomongnya agama baik. Nomor 3 sifat yang ada di Nabi. Patona. Apa? Patona. Apa patona? Pintar. Kita kira-kira pintar ini. Insya Allah pintar. Alhamdulillah. Pintar. Pada pintar udah dikasih otak aja. Jangan ada peribahasa otak odang lu. Otak apa? Udang. Kenapa otak udang? Nah itu mudah-mudahan kita dikasih sifat yang seperti ada di Nabi, yaitu Pak cerdas, pintar, pintar yang mudah-mudahan pintar memilih dan memilah, memilih yang baik, memilah yang salah. Ini mah yang salah oke, yang baik oke. Kita mah masih dua-duanya Pak. Ya kadang-kadang kita mah tuh udah gimana, teman gue ada gini-gini wah. Jadi kalau jelek ya gitu, kalau nggak ngikut kan kita mah nggak punya teman. Ya dah udah makan aja semua, tai kodok makan, tai ayam makan, sambal makan, udah enak gurih. Tapi kita harus menjadi kecerdasan kita, karena wala talbisul haqqa bil batil, jangan mencampurkan antara benar dan salah. Di masjid tempat ibadah, tempat ngaji, tempat bersolawat, tempat berzikir, tempat menuntut ilmu, khusus di masjid, tidak ada usaha di masjid kecuali di luar masjid. Terserah luar masjid mau lari, mau ngobrol, mau
keras, mau joget, mau dangdut, mau apa terserah di luar mah bebas. Kalau di masjid mah kan udah bawa air wudhu, udah dicuci kaki, udah bersih badan, bersih batin, kecuali didikrilah berzikir kepada Gusti Allah. Nomor 4 tabligh, ya. Sekarang tabligh ngasih tahu kepada orang, ngasih tahu, "Ma, ayo kita ngaji ke masjid." "Iya, entar ngikutin." Tuh, udah watak matur baik. Entar teh pikirannya mah nggak bakalan datang, entar gitu. Ayo mak masjid, entar ya gitu. Jadi tabligh Nabi itu mempunyai amanah dari Allah adalah tabligh, artinya menyampaikan fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan, hei Muhammad, apa perkara yang telah saya kasih tahu, meskipun kau menghadapi orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik kasih tahu, orang dolim kasih tahu, orang bodoh kasih tahu, apalagi orang pintar. Karena sifat Nabi selalu memberikan jalan, yaitu ngasih Ya mudah-mudahan kita mengagumkan Nabi itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Hakikatnya kita menunggu ridhonya Allah, hakikatnya kita menunggu rahmatnya Allah, hakikatnya kita menunggu syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu